Maka karena suaminya pelit, dia ngambil diam-diam, itu boleh, kata Rasulullah. Jadi boleh mengambil itu kapan? Kalau suami ibu-ibu pelit. Kalau bapak-bapak merasa kurang uangnya, berarti pelit kita ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak pelit, kita tidak boleh mengambil tanpa seizin suami. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini ada kemiripan dengan cerita Alqamah. Bapak Ibu masih ingat cerita Alqamah? Ya. Ada kemiripan. Kemiripan bukan pada ketaatan Alqamah. Ini cerita kemiripannya terkait dengan ketersinggungan hati seorang ibu. Ada juga mirip dengan ceritanya Jurej. Kenapa? Ketersinggungan hati seorang ibu. Jadi Jurej itu alim, Bapak Ibu. Satu di antara orang yang memegang bayinya langsung bisa berbicara, itu Jurej. Kalau tidak orang alim, tak mungkin bisa memegang bayi langsung bisa berbicara. Coba carilah bapak-bapak di Al-Furqan ini siapa yang menyentuh bayi langsung bisa berbicara. Boleh tunjuk tangan. Nah, tak ada nampaknya. Saya juga tidak bisa. Karena dalam catatan sejarah, bayi yang bisa berbicara lahir selain Nabi Isa alaihissalam itu adalah bayi yang dipegang oleh Jurej. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu, Jurej tidak lepas dari fitnah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena hati maknya tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena maknya tak sabar. Saat Jurej sedang sholat dipanggil, ya Jurej. Jurej bingung, saya hentikan sholatku menjawab panggilan ibuku atau aku tuntaskan? Jurej tuntaskan. Ibunya tak sabar berdoa buruk, la yamutanna illa biwujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurej sebelum ketemu dengan perempuan yang tidak baik. Sehingga datanglah perempuan yang hamil, mengaku yang menghamilinya Jurej. Semua orang terkejut. Jurej terkenal ibadah, kok bisa menghamili orang? Akhirnya Jurej pun tak mampu menolak fitnah yang sudah tersebar. Akhirnya Jurej memilih diam. Pas bayi itu lahir, ditanya oleh Jurej, man abuka, wahai anak bayi, siapa ayahmu? Bayi itu langsung berbicara. Tapi yang menarik, Bapak Ibu, anak itu tidak bisa menolak doa yang sudah didoakan oleh emaknya. Maka emak-emak yang sedang bersedih hati dengan perilaku anaknya, jangan sampai berdoa buruk, tetaplah berdoa baik. Sudah marah nih, kalau jadi anak soleh nanti ya, rubah aja. Dasar anak, ini kan kita biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Rubah aja menjadi doa yang baik ketika kita sedang marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berkeluarga itu laki-laki pemimpin di rumahnya, laki-laki pemimpin bagi keluarganya, istri pemimpin di dalam rumahnya. Ini beda kekuasaannya, masing-masing punya pekuasa. Laki-laki berkuasa di rumahnya, perempuan berkuasa dalam keluarganya, perempuan berkuasa di dalam rumahnya. Di rumah itu tak ada yang bisa mengatur dengan lebih baik melainkan seorang istri. Bapak-bapak saya tanya, masih ingat jarum jahit di rumah di mana, Pak? Pak. Kalau tanya ibu-ibu tahu tak? Itu menunjukkan kelemahan laki-laki untuk mengatur rumah. Jadi yang bisa itu ya hanya ibu-ibu. Hanya ibu-ibu, laki-laki tidak bisa. Maka rumah itu laki-laki. Terkait dengan keuangan itu sebetulnya tinggal kesepakatan. Tapi yang jelas bahwa kalau perempuan itu tidak diperkenankan mengambil uang suaminya tanpa seizin suaminya. Jadi perempuan tidak bisa ngambil uang suami tanpa seizin. Dan perempuan menggunakan belanja rumahnya itu dari pemberian uang suami. Dulu ada orang yang pelit bin kedekut bin baik. Duitnya banyak, tapi tak diberikan kepada istrinya untuk belanja harian. Hindun binti Atabah kalau tidak salah. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah aku berdosa aku mengambil uang dari suamiku diam-diam tanpa sepengetahuannya? Karena suamiku tidak memberikan nafkah kepadaku. Lalu kemudian kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa baniki,
Ambillah, kata Rasul, yang cukup untuk makan dirimu dan anak-anak. Ibu-ibu, saya kasih tahu rahasia, Bu. Jangan cerita dengan bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu kalau di dompetnya duitnya banyak, ibu-ibu ambil itu tak perasa. Bapak tak pernah menghitung berapa jumlah uang di dompetnya. Tapi jangan sesekali bapak ambil uang ibu-ibu. Oh, diselit-selit mana tahu ibu itu kalau terkurang. Nah, itu bedanya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Maka karena suaminya pelit, dia ngambil diam-diam, itu boleh, kata Rasulullah. Jadi boleh mengambil itu kapan? Kalau suami ibu-ibu pelit. Kalau bapak-bapak merasa kurang uangnya, berarti pelit kita ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak pelit, kita tidak boleh mengambil tanpa seizin suami. Kecuali uang yang ibu-ibu cari, ya silakan. Tapi kalau yang mencari itu suami, maka uang itu yang memegang suami. Nah, itu diantaranya. Mungkin itu diantara sedikit gambaran, Pak. Kalau tak nyambung, disambung-sambungkan lagi. Semoga ada kesenambungan ya antara bagaimana sikap seorang anak terhadap ibu dan bagaimana sikap seseorang antara suami istri dalam memanage keuangan di rumahnya masing-masing. Kita ini menikah biasanya modalnya cinta dengan modalnya bekerja. Itu rata-rata orang Indonesia. Ya, kalau cinta, kau suka dengan dia, nak? Suka. Kau sudah bekerja, nak? Sudah. Adalah nikah saja. Sementara kita tidak pernah mengajarkan bagaimana menjadi bapak, bagaimana menjadi emak, bagaimana memanage uang di dalam kekeluargaan. Nah, itu kita belajarnya biasanya setelah menikah. Makanya orang yang tidak kuat, banyak orang yang cerai muda. Kenapa? Karena parenting untuk menjadi ayah dan ibu kita tidak belajar dengan baik dan seterusnya. Allah alam, semoga keturunan kita menjadikan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.